Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Dwi Asari, NPM 20130211044 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu pengertian pramuka, yang kedua sejarah pramuka, yang ketiga tujuan pramuka, yang keempat fungsi pramuka, yang kelima kode kehormatan pramuka, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip kepramukaan. Pengertian pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan Boy Scout yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Jadi, pengertian pramuka adalah semua anggota gerakan pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Gerakan Pramuka Indonesia adalah suatu organisasi pendidikan non-formal yang menjadi wadah dalam melaksanakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan di alam terbuka, di mana terdapat aktivitas yang menyenangkan, menarik, sehat, terarah, sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Tingkatan kepramukaan. Beberapa tingkatan anggota gerakan pramuka adalah terdiri dari yang pertama yaitu pramuka siaga. Pramuka siaga dimulai dari usia 7 sampai dengan 10 tahun. Yang kedua yaitu pramuka penggalang. Pramuka penggalang dimulai dari usia 11 sampai dengan 15 tahun. Yang ketiga yaitu pramuka penegak. Pramuka penegak dimulai dari usia 16 sampai dengan 20 tahun. Yang keempat yaitu pramuka pandega. Pramuka pandega dimulai dari usia 21 sampai dengan 25 tahun. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Oke, yang pertama yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland-Indisch Padvindersvereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Kaibodan, Peta, dan Sainenden. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang.
Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Tujuan kepramukaan. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membentuk karakter atau kepribadian dan akhlak yang mulia para generasi muda. Yang kedua, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Yang ketiga, yaitu menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Fungsi kepramukaan. Dalam proses pencapaian tujuan kegiatan kepramukaan, ada beberapa fungsi pramuka yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, kegiatan bagi generasi muda. Setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan tersebut harus menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan, sehat, dan terarah. Yang kedua yaitu pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, dan pengabdian. Melalui kegiatan pramuka inilah orang dewasa dapat membaktikan dirinya secara sukarela demi untuk mencapai tujuan kepramukaan. Yang ketiga yaitu alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat dan organisasi kepramukaan. Artinya, setiap kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai baik masyarakat maupun organisasi. Prinsip dasar kepramukaan. Dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut ini. Yang pertama yaitu keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang terakhir yaitu patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan kepramukaan. Dalam pramuka terdapat kode-kode kehormatan yang harus dilaksanakan, yaitu satya atau janji dan dharma atau ketentuan moral. Masing-masing tingkatan pramuka memiliki kode-kode kehormatan tersendiri. Di antaranya, yang pertama yaitu kode kehormatan pramuka siaga adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua yaitu kode kehormatan pramuka penggalang adalah Tri Satya Penggalang dan Dasa Dharma. Yang ketiga yaitu kode kehormatan pramuka penegak dan pandega adalah Tri Satya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Yang keempat yaitu kode kehormatan pramuka dewasa yaitu Tri Satya Anggota Dewasa dan Dasa Dharma. Metode pramuka. Proses kegiatan pramuka dilakukan dengan menggunakan metode belajar interaktif progresif. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam metode pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar dengan cara melakukan atau praktek. Yang ketiga, belajar secara berkelompok. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan. Yang kelima, melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Dan yang terakhir adalah kiasan dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.